Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabti Madina dengan NIM H540122136. Kali ini kita bakal menguji model ARDL menggunakan aplikasi R Studio. Langkah yang pertama yaitu kita mengimport datanya dulu dari file ya. Yang pertama itu klik file, lalu kita pilih import dataset. Lalu kita pilih from Excel. Nah, selanjutnya kita pilih klik browse. Nah, kita pilih download. Ini kita klik copy of IHPB4. Kita open. Nah, ini masih retrieving review data teman-teman. Nah, udah muncul. Kita ganti si namanya ini menjadi ARDL. Lalu kita klik import. Nah, teman-teman, si datanya udah ada ya teman-teman di sini. Ada bulan, tahun, IHPB, IHK sama inflasi, di mana IHPB itu X1, IHK X2 dan inflasinya itu Y, teman-teman. Di ARDL itu menggunakan apa sih aplikasi ya yang multivariat, intinya begitu. Langkah yang pertama kita menghilangkan variabel apa sih kolom bulan dan tahun atau time-nya itu dengan mengetik ARDL sama dengan ARDL eh, kurung kotak koma C dalam kurung -1. Habis itu kitaran teman-teman. Nah, udah kitaran kita cek lagi di ARDL-nya. Udah hilang ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bakal si ngetes nginin si data time seriesnya teman-teman buat di bagian konsol ini. Nah, kita run yang ini bagian ini nggak akan berubah di sininya. Nah, kita ini yang lalu kita run lagi dan sini udah muncul teman-teman untuk si data time seriesnya. Jadi sebenarnya data kita itu dimulai dari tahun 2014 bulan Januari. Datanya itu bulanan teman-teman. Dan ini untuk si eh, nilainya ya teman-teman. Si nilai time seriesnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita untuk mengetahui kestasioneran data si setiap variabel mulai dari data IHPB sampai IHK teman-teman. Sampai inflasi. Nah, ini kita run aja yang ini barengan ya. IHK subscribe. Oke, teman-teman. Ini ada kesalahan. Nah, udah benar. Ini kita run aja satu-satu ya. Nah, udah kita run, terus kita selanjutnya IHK-nya kita run, lalu inflasi kita run. Nah, selanjutnya teman-teman jangan lupa mengaktifkan package si ini. Kita aktifkan semua ARDL, ATSA, time series kita aktifkan ya teman-teman. Bentar. Nah, ini kita aktifkan XTS juga kita aktifkan, terus T series, terus kita pilih si semua kita aktifkan. Ini ya. LM test juga jangan lupa diaktifkan teman-teman. Terus ggplot. Nah, ini ggplot 2 juga jangan lupa diaktifkan. Ini untuk memudahkan kita ketika memasukkan eh apa sih formulanya ke dalam sintaks ya teman-teman. Terus tag M juga jangan lupa diaktifkan. Ini sepertinya udah diaktifkan semua. Nah, langkah selanjutnya itu kita menguji stasionaritas datanya kita. Nah, pertama kita uji stasioner dulu. ADF itu variabel IHPB. Lalu kita run aja teman-teman.
Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya si datanya itu gak stasioner, maka dia perlu di differencing teman-teman. Nah, maka dari itu kita langsung aja differencingkan. Tinggal tambahin variabel D ya teman-teman depannya. Subscribe DIHPB ya, kenapa ini? Default ARDL1 ya. Coba ya. Oh, salah teman-teman harusnya tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini kita yang di difference-nya kita run dulu ya. Nah, udah. Habis itu kita lihat nih yang udah di differencingkan. Kita lihat datanya stasioner atau enggak. Nah, teman-teman, di sini bisa kelihatan ya kalau misalkan setelah didiferensikan si datanya itu jadi stasioner. Nah, langkah selanjutnya itu kita melihat menguji ADF variabel IHK. Kita run aja langsung. Nah, ini. Nah, di sini bisa terlihat bahwasannya si IHK itu dia udah stasioner di level teman-teman. Di sini ada warning message-nya ya, di mana value lebih kecil daripada nilai nilai alpha gitu ya. Nah, langkah selanjutnya ini karena udah tadi kan IHPB udah stasioner di first difference, terus IHK-nya itu udah apa? Udah stasioner di level. Selanjutnya yang inflasi kita cek. Nah, yang inflasi juga sama ya teman-teman. Dia itu udah stasioner di level. Nah, langkah selanjutnya kita mengaktifkan si delay M-nya dulu ya teman-teman. Nah, habis itu kita mengecek ARDL bond-nya itu kita tulis saja ARDL bond dalam kurung data sama dengan ARDL1. Nah, formulanya itu IHK dengan dia tuh variabelnya ke X2. Terus inflasi itu variabel Y, teman-teman. Sini huruf I-nya I besar ya. Nah, ini kita 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 blok aja lalu kita run. Nah, teman-teman di sini sudah muncul ya bahwasanya. Nah, kita lihat ini kan si angka ini ya, angka apa sih? Nilai EC-nya, terus ada koefisiennya juga, ada SEM, SESEM. Nah, kita baca dimulai dari pas bagian bentar. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Di sini tuh modelnya banyak banget. Nah, bentar ya. Ini kita, oh panjang sekali beliau. Nah, jadi di sini terlihat ya teman-teman bahwasannya tuh si, bentar. Nah, ini dia uji normalitasnya lolos karena dia di atas 0,05 karena dengan eh, nilai B palingnya itu 0,06. Terus di sini nilai F-nya juga. Nah, di sini F statistiknya itu lebih besar daripada apa? up- upper boundnya teman-teman. Nah, kalau misalkan F statistiknya lebih besar daripada si nilai upper bound, berarti datanya saling berkointegrasi teman-teman dalam jangka panjang. Terus, nah ini nilai value-nya 0,474. Nah, ini untuk si nilai ARDL bond-nya tadi ya. Berarti data kita tuh udah pasti saling berkointegrasi, teman-teman. Ini dia tuh muncul dua kali ya, teman-teman. Karena kepencet deh kayaknya. Ya, seperti itu. Kak, nilai F statistiknya itu 12, sedangkan nilai upper bound-nya itu 6. Berarti F statistik kan lebih besar ya daripada
si upper bound. Berarti data kita saling berkointegrasi. Nah, selanjutnya kita cek modelnya. Ini kita run aja teman-teman. Kenapa ini error dalam keadaan oke baiklah. Nah, ini teman-teman tadi si nilai cusum kita teman-teman. Jadi si tadi kan data kita saling berkointegrasi ya dalam jangka panjang. Nah, ini untuk si nilai cusum. Nah, semakin kalau misalkan si nilai cusumnya itu jauh dari lower bound dan upper bound, berarti dia datanya semakin bagus gitu, semakin di ke arah dalam dan jauh dari upper bound sama lower bound gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan dilihat dari cusum tesnya itu di sini nggak bisa di zoom ya. Di sini tuh dia nyaris aja bahkan ngepas bahkan lebih dikit dari eh, si siapa sih namanya? Si upper boundnya teman-teman. Nah, ini mengartikan bahwasannya teman-teman. Kalau misalkan si datanya itu si cusum kita itu melewati garis itu melewati garis signifikansi upper bound maupun lower bound berarti model ARDL ini memiliki varians error yang tidak stabil dan sebenarnya model ini tuh kurang baik berbeda dengan si grafik si cusum tes ini yang dimana dia berada di dalam dan jauh dari batas garis signifikansi gitu yang dimana hal ini tuh mengindikasikan atau menginformasikan bahwasannya model ARDL ini tuh memiliki parameter yang stabil gitu. Nah, kalau dilihat dari cusum tes itu parameternya stabil gitu kan modelnya juga bagus gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya menurut cusum kita itu dia memiliki varians error yang tidak stabil dan sebenarnya model ini tuh kurang baik teman-teman. Jadi, mungkin seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Terus yang model. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay.